Di dalam video ini saya akan sharing mengenai hidup mengandalkan Tuhan. Ya, zaman sekarang kita melihat banyak sekali ya masalah-masalah yang terjadi, kesulitan, hambatan, tantangan, kesedihan, apapun itu terjadi dalam diri kita. Ya, maka saya terdorong untuk memberikan sharing mengenai hidup mengandalkan Tuhan. Karena saya sendiri merasakan bahwa dengan kita hidup mengandalkan Tuhan, berkat lancar. Saya tidak bilang berkat secara finansial saja, tapi berkat kelancaran, kemudahan, Tuhan kasih hal-hal yang kecil pun Tuhan bantu ya. Di saat kita misalnya contoh cari parkir aja ya, susah banget cari parkir di mall yang begitu rame, tiba-tiba ada mobil keluar, dapat. Nah, ada beberapa hal yang saya rasa Tuhan itu sangat-sangat luar biasa dan sangat memperhatikan hidup kita. Nah, jadi kalau kita kerja boleh saja, kalau kita rajin boleh saja, tapi kita jangan mengandalkan diri sendiri. Ya, diri sendiri bisa salah, ya orang lain juga bisa salah. Jadi hidup kita seharusnya mengandalkan Tuhan, mengandalkan yang paling tahu, yang maha tahu. Kadang-kadang kita suka merasa kita maha tahu. Hati-hati kesombongan. Khususnya dalam video ini saya akan sampaikan begini. Sering dari kita, ya mungkin kita sendiri pernah dikecewakan, ya mungkin pernah dicuekin orang, ditipu orang, ya mungkin ditusuk dari belakang, dikhianati dan sebagainya, dibully. Ya, kamu mah begitu, kamu mah begini, dibully. Ya, ataupun kita merasa kayak kita dianggap remeh, tidak dianggap orang, kita punya chat tidak dibales dan sebagainya. Ya, pastinya kita marah. Sebagai manusia wajar dong kita marah. Ya, kamu licik banget sih. Kamu kok begituin saya sih. Kamu tikung saya dari belakang, kamu ambil customer saya dan sebagainya. Dikecewakan, dikhianati, diselingkuhin mungkin. Kita kecewa, marah. Wajar nggak? Wajar. Kita bisa marah, kita bisa benci, kita bisa dendam, kita ingin bales. Awas, pokoknya saya bales kamu. Kamu pernah gituin saya, kamu pernah jahatin saya akan bales. Ya, jadi kita marah, kesel. Pernah ada orang yang nyakitin kita, padahal dia mungkin udah lama sakitin kita, tapi kita masih benci, masih amarah. Jadi kalau dengar namanya aja udah pengen, pokoknya marah, pengen bales. Awas ya kamu ya, awas kamu saya balas, gitu kan. Jadi itu marah, wajar nggak? Wajar. Sebagai manusia pasti ada begitu. Lagi nyetir enak-enak tiba ditikung sana, wah kita marah. Wajar nggak? Wajar. Ya. Nah kalau kita marah, kalau kita kesel, apa yang terjadi? Emosi kita marah, bisa jadi nafsu. Mungkin orang dipukul, ada pasangan suami istrinya dipukul, akhirnya apa terjadi? Pecah, perang. Yang jadi korban anak-anak mungkin dan sebagainya, gara-gara marah, pernah dikecewakan, pernah dan sebagainya. Itu ada trauma dalam hati. Oke? So, kalau hidup mengandalkan Tuhan, ya, gimana langkahnya? Kita disakiti, kita dimarahin, kita ditipu, kita dibenci, ditusuk dari belakang. Tuhan kita pernah seperti itu, dikhianati, ditipu, dibenci, didera, dipecut, segala macam dia pernah penanggung, ya. Apapun agama kita tahu sekali bahwa Tuhan itu pernah disakiti, dibenci, ditipu, dibohongin, dikhianatin, dilukain. Tapi Tuhan hanya diam. It's okay. Ya. Orang boleh mendera saya, memaki saya. It's okay. Saya tidak marah dengan orang itu. Itu butuh satu kedewasaan rohani. Untuk kita tidak marah balik. Untuk kita tetap tenang dan tetap bersyukur, itu butuh kedewasaan rohani. Saya pun juga mengalami itu. Tidak mudah. Bayangin disakitin, ditipu, dibohongin. Ya, dan kalau kita bisnis, ini nggak cengli banget nih. Tiba-tiba langganan saya diambil, terus dia jual harga lebih murah. Pengen bales, awas kamu. Ya, begitu kita rasa ingin bales, langsung tuh. Bukan Tuhan yang masuk, tapi iblis yang masuk. Nah, jadi mengandalkan Tuhan adalah bagaimana sikap kita merespons terhadap apapun yang kita alami, kesakitan, masalah, situasi, kekecewaan, dan sebagainya macam, kayaknya kesulitan, kesakitan, ya, kita kuat atau kita komplain, Tuhan tolong, saya tuh udah tidak kuat. No, kita percaya Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita mental yang kuat. Kalau kita benar-benar ngandelin Tuhan, walaupun disakitin, dimarahin, ditipu, tetap bisa tenang. Itu berarti Tuhan ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita. Tapi kalau kita langsung marah, langsung kesel, langsung panas gitu kan, hati-hati. Yang dalam diri bisa jadi bukan Tuhan, karena Tuhan tidak panasan kayak gitu. Ya, jadi bisa nggak kita mentalnya kuat, menahan? Karena kita percaya dalam diri kita ada Tuhan.
pasti Tuhan kasih kita kekuatan untuk melawan segala macam masalah ini, masalah itu. Wah, di sosial media kita diserang sana, serang sini, serang sana, serang. Wah, di segala macam. Padahal kita tidak berbuat, kita tidak mau balas, kita tetap tenang, kita percaya. Ya, Tuhan pasti lindungi kita. Percaya kan Anda? Anda percaya nggak Tuhan pasti lindungi Anda di setiap situasi apapun? Dikala teman kita tidak setia, dikala pasangan kita mungkin marah-marah, tidak setia, dikala orang mengecewakan, tapi ada satu pribadi yang tetap tenang dan tetap setia, yaitu Tuhan kita. Nah, jadi kalau kita tetap tenang, Tuhan itu ada dalam diri kita. Maka mengandalkan Tuhan begini. Kalau kita respon salah ya tadi ya, begitu kita marah, kesel, wah, langsung yang masuk suara iblis masuk. Udah, balas aja, hajar aja, jangan kalah, ayo. Oh, langsung iblis masuk. Set, makin kita kesel kan, wah, hati-hati. Begitu respon kita salah, iblis masuk, terus. Dan kalau dia masuk tuh bawa teman-temannya, masuk yuk, ini kebetulan nih ada tempat kosong nih, masuk semua. Kita jadi marah, dengki, kesel dan sebagainya. Kadang-kadang atau kita kecewa, khawatir, worry, wah, segala macam semua masuk. Merasa disakiti, merasa tertuduh, segala, wah gitu. Lama-lama kita jadi down atau lama-lama kita jadi marah. Hati-hati, suara iblis masuk. Suara iblis masuk terus dan masuk, dan kita biarin kan, karena kita makin marah. Semakin responnya marah, kesel, segala macam, wah, itu iblis makin lama masuk. Ditambah teman kita bilang, ayo hajar aja, ayo masuk, wah, dikomporin, wah, tambah. Nah, tiba-tiba yang tadinya kita mungkin di tempat ibadah, kita khusyuk, kita doa, kita mungkin benar-benar ngandelin Tuhan, tiba-tiba begitu marah, wah, langsung bukan suara Tuhan, langsung suara iblis masuk, semua. Ya, itu bisa jadi. Terjadi banget. Banyak orang stres setengah mati, wah, suara iblis masuk, bunuh diri. Orang dikatain, dibully, segala macam, kesel, bunuh diri. Ya, kena mental segera itu, wah, segera ditekan, wah, lemah, lesu, baper, ditegur dikit, wah, ya. Itu iblis yang membuat kita lemah, bikin kita, aduh, jadi merasa tertuduh, merasa pengen dikasih. Itu iblis semua. Hati-hati. Banyak orang muda yang saya lihat ya, kita sering lihat di berita, disakiti sedikit, diselingkuh sedikit, bunuh diri. Come on, that's iblis. Ya, Tuhan tidak ingin kita begitu. Setiap masalah, setiap dari kita pasti ada masalah. Tapi Tuhan juga kasih mental kita, kasih kekuatan untuk kita lawan. Kalau kita biarkan Tuhan masuk. Tapi kalau biarkan iblis masuk, iblis akan masuk terus. Karena dia nggak seneng tuh. Ya, kita bersyukur, dia nggak seneng, makanya masuk terus. Wah, dikasih lingkungan ini, dikasih sosial media, dikasih apa segala macam, kita melihatin itu. Wah, hati-hati, kita biarkan iblis masuk. Apalagi sekarang zaman konten sosial media tiap hari, tak, kita nggak pernah tahu suara siapa yang kita dengar. Kalau kita biarkan pikiran kita ngalir, tiba-tiba apa yang kita lakukan jadi jealous, jadi marah, jadi pengen balas, jadi wah, serakah, itu iblis semua yang masuk. Hati-hati, iblis bisa masuk dari segala macam pikiran kita. Dan kita biarin seperti itu bahaya sekali. Oke? So, gimana? Kalau kita responnya benar, dimarahin, ditegur, segala macam, kita disakitin, tetap tenang. Kita percaya Tuhan pasti kasih perlindungan, tetap tenang. Dengan sikap tenang, dengan sikapnya kita benar-benar bersyukur, tenang aja, nggak marah, tetap bersyukur, baru itu suara Tuhan masuk. Ya, ingat, begitu kita tenang, kita biarkan suara Tuhan masuk, ya, hikmat Tuhan masuk, kita jadi sabar, kita bisa mengampuni, kita bisa memberikan solusi, bahkan kita bisa mendoakan orang itu. Ya, orang tampar Anda dengan Anda ditampar pipi kiri, ya, Anda kasih pipi kanan. Maksudnya apa? Mereka mensakiti Anda malah doakan mereka, ya kan? Disakitin malah doain. Tuhan, saya percaya orang ini sebetulnya hatinya baik. Dia mungkin sedang ada masalah, makanya dia marah. It's okay, ampuni dia. Kita bisa mendoakan dia. Mereka tampar Anda pipi kiri, Anda kasih pipi kanan. Ya, nah, itu tidak mudah. Coach ngomongnya gampang, memang tidak mudah. Kita masih doa, itulah namanya ngandalin Tuhan. Kalau kita ngandalin Tuhan, kita doa dan tenang. Tuhan kan nggak pernah tiba-tiba marah, nggak, dia tenang dulu, tenang. Kita pikir panjang, kita lihat begini, dia nggak pernah buru-buru langsung respon. Oh, nggak, tenang dulu, tenang, doa, bersyukur, ya, percaya Tuhan itu kasih perlindungan, kasih jalan keluar di situasi, pasti ada. Nah, baru kita biarkan itu suara dan hikmat Tuhan masuk. Nah, begitu suara hikmat Tuhan masuk, Tuhan akan kasih cara-cara, langkah-langkahnya. Itu, ya. Jadi, kalau kita melihat ada orang, ya tadi balik lagi, kalau kita mengandalkan Tuhan, pertama-tama,
kita sering disakiti, mungkin diselingkuhin, ataupun dikhianatin, ditipu, dan sebagainya. Kita kuat apa enggak? Karena Tuhan inginkan kita jadi orang yang kuat, tidak jadi orang yang lemah. Pertama-tama, kita diuji. Kuat nggak? Nah, kalau kuat, gimana cara kuatnya? Kita tetap tenang. Walaupun situasi gonjang-ganjing, wah segala macam di rumah tangga ribut, segala macam. Tenang dulu. Tenang. Tenang, minta Tuhan kasih hikmat. Nanti Tuhan kasih hikmat. Kayak udah doa kok, tapi nggak kasih hikmat. Coba bener-bener lebih khusyuk doanya. Tuhan berikan saya hikmat. Saya percaya Tuhan kasih saya hikmat. Anda percaya dengan keyakinan, pasti Tuhan kasih hikmat. Pasti. Entah lewat apapun. Anda percaya Tuhan bisa gunakan cara apapun untuk berikan hikmat kepada Anda. Ya, dengan segala macam cara. Nah, jadi pertama, Anda akan diuji dulu. Secara mental kuat apa enggak? Secara pikiran kuat apa enggak? Anda disakiti, Anda mungkin dibuat stres, Anda kuat enggak? Itu dulu. Kalau Anda benar-benar ngandalin Tuhan, pasti Anda kuat. Karena ada Tuhan dalam diri Anda. Tapi kalau nggak kuat, Anda marah, Anda kesel, Anda pengen balas. Itu satu. Ya. Kedua, kalau Anda ngandalin Tuhan, saya ngelihat orang yang disakiti, ngelihat orang yang mungkin dia tidak dilakukan seperti sebagaimananya. Orang itu, yang pertama-tama kita lakukan, kita doa. Wah Tuhan, saya lihat nih orang ini sangat begini-begini, saya lihat lingkungan saya begini, saya doa sama Tuhan, Tuhan, ya saya percaya nih orang ini pasti dapat perlindungan Engkau. Anda berdoa untuk orang-orang yang mungkin menyakiti orang itu. Anda doa untuk orang-orang ini yang menyakiti orang itu, siapapun itu saya tidak tahu. Doa untuk orang-orang ini. Tuhan, saya percaya orang itu bisa punya kasih, orang itu bisa punya kelembutan hati, orang itu pasti bisa berbuat baik. Ya, dia pasti punya Tuhan. Doakan untuk orang-orang yang menyakiti. Lalu, kalau kita lihat ada saudara kita yang perlu dibantu, kita bantu dia. Bantu bukan dengan apapun ya, dengan minta hikmat Tuhan. Saya bantu dia dengan apa? Bisa jadi mungkin Anda datang ke rumahnya, atau Anda kasih uang, atau apapun itu. Anda minta Tuhan yang gerakan hati Anda. Kalau Anda minta Tuhan yang gerakan hati Anda, tiba-tiba bantuan yang kita berikan kepada orang itu sangat tepat. Ya, tapi kalau kita gerakan sendiri, bisa jadi mungkin belum tentu itu yang dia butuhkan. Ya, saya ada satu pengalaman. Saya itu melihat satu orang, ya sangat sibuk banget kerjanya, segala macam. Dia merasa pokoknya semua bisnis harus dia andalin semua sama dia. Saya percaya saya yang paling pintar di perusahaan ini. Coach, nggak ada lagi yang paling pintar, saya. Oke Pak, setuju sih, pasti Bapak yang paling pintar. Pokoknya Coach, ini semua saya. Karyawan saya tuh harus saya rapiin, harus saya beresin, semua harus saya. Karena kalau nggak, ini nggak jalan. Saya kesel banget nih, mereka nih nggak bisa gerak-gerak, kesel. Dia merasa pokoknya dia. Saya udah maju nih, dia lambat banget. Dia pinter banget. Pokoknya dia merasa di kantor dia yang harus paling pinter, yang harus paling hebat, dia harus paling hebat sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Karyawannya merasa setiap kali saya mau mengajukan sesuatu salah lagi, mengajukan sesuatu salah lagi. Akhirnya si karyawan ini merasa, udahlah saya nggak usah inisiatif deh. Karena setiap kali saya mau inisiatif, bos bilang salah, kamu bukan begitu. Setiap kali ada ide begini, kamu bukan begitu, salah nih, liatin cara saya. Akhirnya si timnya merasa, aduh saya tuh kayak salah terus ya di perusahaan ini ya. Akhirnya saya ya udah ikutin aja. Menurut kata bos benar ya benar, salah ya salah. Saya nggak punya inisiatif, karena mau inisiatif salah terus. Si bosnya bilang, gimana sih tim lu? Tim gua nggak ngerti-ngerti, susah. Udahlah, ganti orang. Udah ganti orang, gitu lagi. Udah ganti orang, gitu lagi. Jadi dia 20 tahun jalankan bisnis, ganti orang. Tapi caranya sama. Jadi timnya nggak ada yang bisa bertahan lama. Dia sendiri juga merasa dia udah saking segala macam dia lakukan, waktu, pikiran, bahkan dia udah sampai umur dia hampir 70, masih terus dia yang kontrol. Akhirnya apa? Aduh, capek luar biasa. Anaknya juga nggak bisa sesuaiin. Karena apa? Susah banget ikut papa tuh, caranya begini. Akhirnya apa? Dia merasa paling pinter, paling hebat dan sebagainya. Itu problemnya. Nah, saya melihat, ya ini bukan kasus seperti ini. Dia merasa saya adalah bos. Saya yang harus yang paling tahu, yang paling hebat, yang paling pinter, yang paling maha segala. Sementara timnya bilang, ikut aja. Hati-hati apa yang terjadi. Begitu dia merasa saya yang paling sesuatu, berarti dia merasa lebih daripada yang maha tahu, yang maha pinter. Nah, disitulah letak kejatuhannya. Apa yang terjadi? Bisnisnya putar, dia capek sendiri dan nggak pernah ada perkembangan gimana. Perkembangannya sih maju, tapi nggak bisa cepat. Kenapa? Karena mengandalkan diri sendiri. Nah, apa yang saya lakukan? Saya doa, Tuhan tolong berikanlah hikmat untuk orang itu supaya dia mau berserah kepada Tuhan sehingga tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi?
Orang ini tiba-tiba datang ke satu pertemuan, ya, pertemuan gereja. Lalu orang itu, ada satu orang yang kasih tahu, Pak, sebaiknya Bapak coba belajar dari sana sini, karena saya percaya pasti dengan kita belajar itu meningkat. Oh, lalu si bapak itu tiba-tiba terbuka. Selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah terbuka. Akhirnya dia merasa, iya, saya perlu belajar dari orang lain yang mungkin selama ini saya merasa paling pintar. Nah, mulai ada perkembangan. Timnya dikasih kesempatan untuk berkembang, kasih inisiatif, dia ada kasih ruang untuk ada bikin kesalahan. Timnya jadi berani untuk melakukan kesalahan, walaupun salah tapi berani, karena kesalahan sama dengan belajar. Dia mindsetnya berubah. Perkembangan bisnisnya cepat banget, langsung larinya naik luar biasa. Di saat orang lagi resesi, bisnisnya makin kencang. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, hidup kita mengandalkan Tuhan, kita percayakan, Tuhan ingin kita kerja keras, betul. Tapi kita jangan kerja keras mengandalkan diri sendiri. Kita kerja keras lebih baik mengandalkan Yang Maha Tahu. Ya, kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita bisa salah, betul ya? Siapa yang tidak bisa salah? Satu pribadi yang tidak bisa salah. Tuhan tidak mungkin salah. Agenda kita, wah, begitu sibuknya pakai PA, pakai segala macam, Trello, segala Asana, segala macam, semua pakai semua teknologi yang ada, mengandalkan kekuatan manusia. Apa yang terjadi? Sibuk semua, tapi kayaknya nggak pernah ada yang puas, nggak pernah yang happy. Begitu nggak puas, nggak happy, iblis masuk lagi. Ayo cari lagi, ayo kurang, iblis masuk lagi. Tiba-tiba keserakahan muncul, ya kan? Iblis masuk. Hati-hati, begitu schedule-nya kita, ya, appointment-nya kita, ya, kita pakai cara sendiri, kekuatan sendiri, bisa salah. Tapi kalau kita, Tuhan, saya percaya punya schedule ini, saya serahkan sama Tuhan. Menurut Tuhan benar jalan, kalau enggak, tolong kasih tahu saya salahnya di mana. Tiba-tiba Tuhan kasih prioritas ini, prioritas itu yang mesti dikerjakan. Hikmat dari Tuhan. Itu mengandalkan Tuhan. Kita sebagai seorang pengusaha, entrepreneur, penting sekali mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita bawa jemaat, kita bawa karyawan kita di dalam perusahaan ini. Kalau sayanya salah, itu jemaat kita ngaco semua, itu karyawan kita ngaco semua. Dan mungkin bisa jadi gara-gara kita sebagai leader, sesat semua mereka. Bahaya. Makanya dalam video ini, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa ini is not just about the strategy of business. It's not about just, ya, bagaimana manage team. It's about you as the leader. Ya, seberapa kita ngandalin Tuhan untuk jalanin kapasitas kita dalam pekerjaan kita. Apalagi Anda pemimpin perusahaan yang memanage sekian banyak karyawan. Kalau Anda sesat, Anda mengandalkan kekuatan sendiri. Wah, coach, sekarang gampang tinggal cari AI. Anda percaya AI yang lebih penting, AI yang lebih tahu. Hati-hati, AI maha tahu. Ya, AI itu tetap aja ciptaan Tuhan, gitu kan? Ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan. Jadi kita harus ngandalin Tuhan. Hati-hati, Anda punya jemaat, Anda punya karyawan begitu banyak. Salah kontrol, salah langkah, salah decision. Anda bawa orang banyak loh. Hidupnya mereka, keluarganya mereka, gara-gara itu salah semua. Hati-hati. Ya, please, ini saya tekankan kepada Anda. Saya mungkin agak sedikit tegas kepada Anda bahwa gini, hidup kita sangat penting mengandalkan Tuhan. Anda tidak mengandalkan Tuhan, Anda jatuh. Ya, bahaya sekali, dan iblis bisa masuk dari segala macam cara. Hati-hati. Ya, semoga video ini bisa menginspirasi Anda. Tentunya tolong kembali kepada Tuhan, karena apapun itu kita nggak bisa apapun tanpa Tuhan. Ya, hari-hari kita mungkin kita bisa kaya luar biasa. Ingat, itu semua dari Tuhan. Tuhan titipkan itu untuk kita kelola dengan baik, bukan untuk kita foya-foyakan. No, Tuhan titipkan itu untuk kita kelola dengan baik. Anda minta hikmat sama Tuhan, andalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, hidup Anda akan semakin baik, dan pastinya berkat segala macam pasti melimpah buat Anda. Sukses selalu, saya Hendra Hilman.